pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam eh, doa pagi hari ini ya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, terima kasih. Perikop ini melanjutkan yang kemarin ya, setelah Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus dan membahas banyak hal tentang bagaimana kelahiran baru. Di sini dikisahkan bahwa setelah peristiwa itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan dia di sana membaptis. Nah, di pasal 2, di ayat 23 juga dikatakan bahwa Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi mungkin ada dua tempat gitu ya, dengan dua pembaptis yang berbeda, satu Tuhan Yesus dan satunya Yohanes tadi. Dan dikatakan di situ peristiwa ini terjadi sebelum Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dengan dua fenomena itu ada dua tempat dengan dua orang yang berbeda membaptis, sehingga terjadi perselisihan di antara murid-murid Yohanes sendiri dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, karena peristiwa itu, akhirnya murid Yohanes datang kepada dia dan bertanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Semua orang pergi kepadanya. Konotasinya adalah banyak orang yang datang ya, mungkin dibandingkan dengan orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis itu mungkin lebih sedikit. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yohanes karena ternyata yang pergi ke sana itu lebih banyak jumlahnya gitu ya. Tetapi Yohanes menjawab di ayat yang ke-27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi ini satu prinsip yang dikatakan oleh Yohanes, karena sesuatu yang dilakukan dalam pelayanan, baik yang dilakukan oleh Yohanes sendiri maupun oleh Tuhan Yesus di dalam pembaptisan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dikaruniakan dari surga. Jadi kalau kita melihat banyak orang yang pergi kepada Tuhan Yesus,
ya itu memang karena dikehendaki oleh Allah dan asalnya adalah dari surga gitu ya. Nah kemudian dia memberikan satu pernyataan bahwa seperti yang sudah disaksikannya, seperti yang sudah dikatakan oleh Yohanes ketika dia membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, bahwa Yohanes bukanlah Mesias itu sendiri, tetapi Tuhan Yesuslah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, dan Yohanes hanya utusan Allah yang dipakai untuk mendahului atau mempersiapkan jalan bagi Mesias itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes bahwa memang dia adalah utusan yang mendahului Tuhan Yesus dalam pekerjaannya. Kemudian ayat selanjutnya Yohanes memberi kesaksian tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah sahabat mempelai, dia bukan mempelai itu sendiri. Yohanes tahu persis kedudukannya. Jadi satu tadi sebagai utusan yang mendahului, dan yang kedua dia mengatakan bahwa dia adalah sahabat mempelai laki-laki. Dia tahu persis tentang siapa itu mempelai laki-laki, seperti yang ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ada beberapa referensi di dalam Yesaya 62 ayat 4-5, kemudian di dalam Yeremia 2 ayat 2, dan di Hosea 2 ayat 16-20. Di sana kita bisa mempelajari bahwa mempelai laki-laki itu adalah Mesias yang dijanjikan, dan mempelai perempuan itu adalah Israel. Dan Yohanes tahu persis hal tersebut, dan ketika dia saat itu ada pada saat dia bisa menyaksikan sendiri tentang keberadaan Yesus, Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama, mempelai laki-laki yang dinanti-nantikan oleh Israel, dia bisa mengalami itu, dia melihat dan dia bersukacita, katakan itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Itulah sukacita seorang sahabat mempelai laki-laki, karena dia tahu persis apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama itu tergenapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai mempelai laki-laki yang akan meminang mempelai perempuan, yaitu Israel sendiri. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Inilah kesadaran dia, kerendahan hatinya. Dia menyadari keberadaannya sendiri, bahwa memang bukan dia yang dinanti-nantikan. Dia hanya utusan, dia hanya sahabat mempelai laki-laki tadi, sehingga Yesus yang harus makin besar, tapi dia harus semakin kecil. Yang dia mengatakan dalam ayat selanjutnya, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Tapi siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi Yohanes kembali menegaskan bahwa Yesus inilah yang datang dari surga, dan dia hanya sementara dirinya sendiri adalah berasal dari bumi, tetapi Yesus berasal dari surga dan dia berkata-kata dengan bahasa surga, dan siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi dia menegaskan kembali untuk keberadaan Yesus yang lebih dari semuanya. Dan juga yang mengatakan bahwa Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya di surga, dan juga Tuhan Yesus memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya di surga tentang kerajaan Allah. Tetapi banyak orang yang tidak mau menerima kesaksian itu. Tapi dikatakan bahwa siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi orang-orang yang mau menerima kesaksian Kristus, mereka juga percaya bahwa Allah adalah benar, karena apa yang dikatakan Yesus, firman Tuhan itu adalah berasal dari Alkitab, dan Allah adalah, dan kalau mereka menerima kesaksian Yesus, berarti mereka juga percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu adalah suatu kebenaran. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan di ayat 3-4, yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Terus mengatakan bahwa Yesus sebagai orang yang diutus Allah, sebagai Mesias sendiri, menyampaikan firman Allah, dan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus adalah membaptis dengan roh, seperti yang sekarang kita sedang nanti-nantikan pengurapan dengan Roh Kudus. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri.
manusia tidak melakukan, tetapi karena Yesus berasal dari Allah, maka dia sudah dikaruniakan dengan roh yang tidak terbatas, maka dia sanggup, dia berkuasa untuk mengurapi kita dengan rohnya yang tidak terbatas. Ayat 35 dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi Yohanes begitu mengerti kebenaran itu ya, bahwa Bapa telah memilih Yesus sebagai anak yang tunggal, mengasihi dia dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada dia. Kemudian di dalam ayat yang terakhir dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini sama persis dengan yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak percaya, tidak taat, maka dia akan tetap binasa. Inilah yang menjadi pokok pentingnya yang disampaikan oleh Yohanes kepada murid-muridnya, menjadi kesaksian bagi murid-muridnya bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau taat, artinya dia menolak percaya kepada anak Allah, maka mereka tidak akan melihat hidup mereka, tetapi mereka tetap ada dalam murka Allah. Kalau kita melihat kata percaya dalam bahasa Yunani ini pisteon ya, dan sebaliknya kalau tidak taat dikatakan apeton. Mirip ya pisteon dan apeton, tapi artinya sangat bertolak belakang. Jadi orang yang kita bisa selamat, kita mendapatkan keselamatan hanya dengan percaya kepada Kristus. Tapi konsekuensi dari percaya ini tentunya kita harus hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran, mengikuti firman Tuhan. Jadi tidak sekedar percaya dan kemudian kita hidup sembarangan, tetapi hidup di dalam ketaatan. Dan sebaliknya orang yang tidak mau taat, tidak mau menerima Kristus, tidak mau menolak kasih karunia itu, mereka tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Dari bacaan kita hari ini kita belajar beberapa hal tentang mana teksnya, bahwa Yohanes bukan Mesias, tetapi dia hanya utusan Allah yang mendahului Yesus dan dia melayani dengan penuh kerendahan hati. Dan Yohanes sendiri memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya dan menerima Yesus memperoleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang menolak dan tidak taat, murka Allah tetap di atasnya. Biarlah kita boleh mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan kerendahan hati? Dan apakah kita sudah menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah sehingga orang-orang yang belum percaya itu boleh menerima keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kami. Men-sharingkan firman Tuhan, kita meyakini bahwa kita melalui firman Tuhan ini kita akan terus meninggikan nama Yesus. Hanya Dia yang makin besar, tapi kita makin kecil. Dan kita terus semakin percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu,
tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Tinggal di hadirat-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mengenal Yesus, anak Allah yang diutus dari surga, yang sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita pagi hari ini berkomitmen untuk boleh menyaksikan tentang Yesus, anak Allah yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang kita jumpai hari ini, kepada orang yang memerlukan Yesus. Kita terus berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, anak Allah yang hidup, yang diutus dari surga, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal pada kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, berikanlah kepada kami kerinduan, berikan kami keberanian untuk menyaksikan Yesus yang memberikan hidup kekal bagi setiap orang. Kami berdoa supaya setiap keluarga kami, biarlah Tuhan juga jamah agar mereka boleh kembali percaya bahwa Yesus anak Allah yang hidup, yang memberikan hidup kekal. Kami mohon supaya Roh Kudus terus menolong, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.